Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah, kembali bersama saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan mentadaburi, mentafakuri ayat ke-42 dari surat Al-Baqarah yang setelah sebelumnya Allah memerintahkan manusia untuk tidak terjebak kepada kesesatan. Pada ayat ini Allah mengingatkan jangan sampai manusia justru menjadi penyesat, justru menjadi orang-orang yang menyesatkan, dan jangan-jangan kita masuk di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita tadabburi ayat ini dan semoga kita tidak masuk di dalamnya. Kita pahami apa yang diberitahukan oleh Allah kepada kita semua melalui ayat ke-42 surat Al-Baqarah. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mengingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi untuk segera memilikinya melalui link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Untuk Sobat Fuadi yang berasal dari luar negeri, jika ingin memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan langsung menghubungi nomor admin, itu adalah nomor saya sendiri, dan saya akan memberikan solusi jika tidak bisa mengakses link pembelian di Shopee. Baik, dapatkan mushaf yang sangat detail tentang kedudukan i'rab kata per kata dan terjemah yang juga benar-benar kata per kata, sekaligus banyak hal yang akan didapatkan melalui mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan Ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan jangan mencampur adukkan siapa kalian. Wala talbisu, dan jangan mencampur adukkan siapa kalian al haqqo, pada yang hak, pada kebenaran, bil batili, dengan yang batil. Wala talbisu, dan jangan mencampur adukkan siapa kalian al haqqo, pada kebenaran, bil batili, dengan yang batil. Wa taktumu, dan jangan menyembunyikan siapa kalian al haqqo, pada kebenaran, wa antum, dalam keadaan bahwa kalian adalah ta'lamuna, mengetahui siapa kalian. Sobat Fuadi yang bingung dari mana kalimatnya ini dibaca, misalkan fa'il, ini sudah ada untuk yang memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Lihat di bawah ya, di bagian bawah setiap mushaf sudah ada keterangan terkait dengan misalkan mubtada dibaca bahwa, kemudian khobar dibaca adalah, fa'il dibaca apa atau siapa, hal dibaca dalam keadaan, keterangannya ada di bawah setiap lembar mushaf yang Sobat Fuadi sudah miliki. Untuk yang belum, silahkan langsung klik link pembeliannya di kolom deskripsi. Baik, kita lanjutkan. Kita ulangi pembacaannya. Wala talbisu, dan jangan mencampur adukkan siapa kalian al haqqo, pada yang hak, pada kebenaran, bil batili, dengan yang batil. Wa taktumu, dan jangan menyembunyikan siapa kalian al haqqo, pada kebenaran, wa antum, ini hal dalam keadaan bahwa kalian adalah ta'lamuna, mengetahui siapa kalian. Baik, kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan urutan bahasa Indonesia, dan kalian jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kalian jangan menyembunyikan kebenaran sementara kalian adalah mengetahuinya. Nah, kira-kira seperti itu jika diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang mari kita langsung menganalisa kata demi kata untuk kemudian kita pahami makna yang dikandung oleh ayat 42 surat Al-Baqarah ini. Baik, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah mencampur adukkan siapa kalian. Wawu sudah kalimat huruf ataf, hukumnya tentu mabni.
Ini sudah sering ya, nggak usah kita bahas. La, kita sudah pada pertemuan di video sebelumnya sudah kita ketemu dengan la seperti ini. La yang maknanya jangan. Ini adalah la huruf nahi ya. Harfu nahyin atau huruf nahi maknanya jangan, bukan yang maknanya tidak. Hati-hati, kalau yang maknanya tidak dia huruf nafi, kalau ini huruf nahi. Kalau yang huruf nafi dia tidak memiliki pengaruh ya, tidak menjadi amil nasib maupun jazim. Tapi kalau yang yang huruf nahi ini dia adalah salah satu dari amil jazim. Oleh karena itu fi'il mudhari' setelahnya ini adalah kalimat fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, kategorinya adalah, perhatikan, bersambung dengan wawu jamak, jangan sampai lupa, kategorinya adalah af'alul khamsah ya, al af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah, kemudian kedudukannya, ingat di sini ada amil jazim, berarti kedudukannya dia adalah kemasukan amil jazim ya. Kalau kemasukan amil jazim maka i'rabnya harus jazm. Tanda jazmnya af'alul khamsah dengan apa? Dengan membuang nun. Oleh karena itu sebenarnya kalau la-nya hilang bunyinya talbisuna. Begitu ada la-nya menjadi wala talbisu. Fi'il butuh pada fa'il. Ini wawunya adalah kalimat isim domir hukumnya mabni, kedudukannya sebagai fa'il harus rofa'nya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Wala talbisu, dan janganlah mencampur adukkan siapa kalian. Kemudian al-haqqa, pada kebenaran, bil batili, dengan kebatilan. Al-haqqa ini tentu sudah kita ketahui, talbisu masuk pada kategori fi'il mudhari' yang muta'addi, yang membutuhkan pada maf'ul. Maka al-haqqa ini adalah kalimat isim yang hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab, nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah. Oleh karena itu dibaca al-haqqa. Janganlah kalian mencampur adukkan yang hak, mencampur adukkan pada yang hak. Ini maf'ul bih bil batili. Ingat, bil batili ini adalah susunan yang terdiri dari jar majrur. Maka langsung kita percepat. Bi-nya adalah huruf jar, harfu jarrin atau amil jar. Al-batili berarti adalah majrur. Majrur i'rabnya ya tentu jar. Kemudian dia adalah isim mufrad, maka tanda jarnya isim yang mufrad ditandai dengan kasrah, maka bil batili. Nah, ini adalah perintah pertama pada ayat ini tentunya ya. Janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Perintah keduanya apa dalam ayat ini? Wa taktumu, wawu huruf ataf, sama seperti yang tadi. Taktumu, lah taktumu ini yang perlu kita kaji ya. Taktumu, perhatikan di sini ada huruf ataf ya. Berarti lafadz taktumu adalah posisinya fiil yang diatofkan atau ma'tuf. Ma'tuf kemana? Tentu yang paling mudah di sini kita katakan dia ma'tuf kepada lafadz talbisu. Ya, lafadz talbisu tadi adalah fiil yang kemasukan amil jazim. Oh, sudah hilang tulisannya. Dia adalah fiil yang kemasukan amil jazim berupa la ini ya. Berarti lafadz taktumu karena maktuf kepada la fiil yang majzum, yang kemasukan amil jazim, berarti dia statusnya juga sama. Fiil yang majzum, yang kemasukan amil jazim karena diatofkan ke sana. Ya, maka di sini tanda jazmnya sama-sama kategori af'alul khamsah, maka tanda jazmnya dengan membuang nun. Ini ketika kita atofkan taktumu kepada talbisu.
Berarti kalau kita statuskan taktumu atau fi'il ini kepada fi'il talbisu, berarti dia posisinya jazm. Berarti wa taktumu ai, kalau kita ini kan berarti wala taktumu. Jadi kalau kita tafsirkan berarti wa taktumu ai wala taktumu, dan janganlah. Oleh karena itu di dalam Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi di sini kita sertakan dan dalam kurung jangan. Nah, menyembunyikan siapa? Kalian. Begitu Sobat Fuadi. Tapi ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua bahwa di sini tidak mengatofkan fi'il kepada fi'il, tapi mengatofkan jumlah kepada jumlah. Berarti wala talbisul haqqo bil batili wa taktumu, di sini adalah wa an taktumu. Jadi yang tidak dinampakkan adalah adanya an masdariyah. Wa taktumu ai wa an taktumu. Jadi ini tergantung kita. Kalau kita mengira-ngirakan la, berarti artinya janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan pada yang hak. Tapi kalau kita yang an yang diposisikan tidak dinampakkan, berarti janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dan yang batil, dan adanya kalian menyembunyikan yang hak. Nah, seperti itu ya. Jadi sedikit, tapi secara umum maknanya sama lah ya. Cuman ini secara nahwu kita boleh katakan taktumu ini majzum, jazm karena dimaktufkan kepada talbisu. Bisa juga dia diposisikan mansub, i'rabnya nasab karena dinasabkan oleh an yang tersimpan. Berarti wa taktumu ai wa antaktumu. Jangan kalian menyembunyikan yang hak dengan yang batil, dan adanya kalian menyembunyikan yang hak. Nah, seperti itu. Baik, secara makna pesan yang ditangkap sama lah ya, sama. Hanya saja kalau di sini menggunakan nahi, kalau di sini nanti menggunakan masdariyah. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, kita lanjut. Al-haqqo pada kebenaran atau yang hak. Wa antum dalam keadaan wawunya ini bukan wawu atof, tapi disebut sebagai wawu hal ya. Oleh karena itu di dalam mushaf terjemah Quran Nahwu Al-Fuadi, wawunya ini kita tulis di bawahnya hal, warnanya merah. Artinya dia huruf hal, bukan huruf atof. Tapi yang menjadi hal adalah jumlahnya, bukan wawunya ya. Jadi diingat-ingat, kalau ada tulisan hal warnanya merah, berarti maksudnya menunjuk kepada huruf tersebut adalah huruf hal atau huruf wawu haliyah. Tapi tetap yang berkedudukan sebagai hal adalah jumlahnya ya, bukan wawu, karena wawu ini huruf tidak punya kedudukan. Jadi ini tapi karena keterbatasan space kami hanya bisa menyimpulkan seperti itu. Wa antum, hal kita baca dalam keadaan bahwa kalian, antumnya ini adalah mubtada, ta'lamuna adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Karena sepi dari amil nasib maupun amil jazim, maka dia i'rabnya rofa, tanda rofanya dengan tetapnya nun. Kemudian fi'il butuh pada fa'il, di sini ada wawu, wawu jamak sebagai fa'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya ini adalah jumlah fi'liyah ya. Ini adalah jumlah fi'liyah yang berkedudukan sebagai khobar dari mubtada ini. Sehingga cara membacanya wa antum dalam keadaan bahwa kalian adalah ta'lamuna, mengetahui siapa kalian. Ada sebenarnya yang dibuang di sini yaitu hak dhamir. Jadi wa antum ta'lamuna ay ta'lamunahu. Sementara atau dalam keadaan bahwa kalian adalah mengetahuinya, mengetahui yang hak tersebut. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, langsung kita ambil satu pesan yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini. Apa pesannya? Bahwasanya kita dilarang melakukan dua hal dalam ayat ini. Yang dua hal ini dilakukan orang yang statusnya
penyesat, tukang menyesatkan orang lain. Yang dilakukan orang yang menyesatkan, penyesat apa itu? Yang pertama, dia akan berupaya melakukan propaganda, mencampur adukan yang hak dengan yang batil agar kebatilan itu bisa mudah untuk diterima. Caranya gimana? Berikan kebaikan yang banyak, berikan kebenaran yang banyak, tapi susupkan di dalamnya kebatilan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang dimaksud oleh ayat ini. Jangan kalian melakukan itu. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi waktu itu, di mana ada ayat-ayat Al-Quran yang itu adalah kebenaran, sebagian dirubah oleh mereka, sehingga ayat-ayat yang ada ini adalah sebenarnya ada kebenaran, tapi sudah dimasukkan hal-hal yang batil yang berasal dari pikiran mereka sendiri untuk memberikan dampak seperti yang mereka maksudkan, ya, kesesatan seperti yang mereka maksudkan. Kemudian yang kedua, mereka menutupi yang hak, sehingga perhatikan Sobat Fuadi, termasuk yang dilarang dalam ayat ini adalah menutupi yang hak agar tidak nampak oleh orang lain. Nah, ini hati-hati, sehingga kita punya tanggung jawab, termasuk keberadaan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi ini berharap untuk bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Terlepas dari sekian banyaknya model dakwah sekarang, salah satunya kami memilih melalui mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, agar ada di antara kita yang mempelajari Al-Quran kembali kata demi kata, bukan hanya uraian secara umum, tapi kata demi kata, agar kita semoga termasuk orang-orang yang masih mau untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran? Apa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Karena termasuk dari kemukjizatan Al-Quran adalah ada dari sisi bahasanya. Maka harapan kami dengan kita mengkaji kata per kata, dari ayat per ayat, semoga kita menjadi orang yang terus mentadabburi Al-Quran dan paham terhadap perintah dan larangannya. Kembali lagi kepada ayat ini, hati-hati jangan sampai lakukan dua hal. Yang pertama, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan sehingga kebenaran tidak nampak, atau menutupi kebenaran dari orang-orang yang sebenarnya ingin mengetahui apa yang sebenarnya. Idza kana ladaikum ayyu su'al aw mulahadhah aw syai'in tarawnahu khata'an fi syarhi fa akhbiruni min khilali ta'liqat. Jika ada hal yang dirasa perlu dikomentari, masukan, pertanyaan, atau kesalahan dalam saya menjelaskan, silahkan berikan nasihat, saran, masukan di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada saudara teman kita yang lain. Demikian, saya Muhammad Wahyudi. Semoga kita dapat mengambil pesan dari ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.